Eropa, sebuah benua yang dibentuk oleh kekaisaran. Dan di jantungnya berdetak sebuah negara yang menjadi cetak biru peradaban barat, Italia. Sebuah negeri di mana sejarah bukan sekedar masa lalu, melainkan fondasi yang hidup. Sejak abad ke-8 sebelum Masehi, Romawi kuno bangkit. Mereka bukan sekedar membangun, mereka menaklukkan. Arsitektur, hukum, seni, warisan mereka adalah tulang punggung Eropa modern. Ketika Romawi runtuh, Italia tidak mati. Ia hanya tertidur, lalu bangkit kembali. Dalam ledakan warna di masa Renaissance, abad ke-14 hingga ke-17, Venesia, Firenze, Genova, kota-kota ini bukan sekedar pusat dagang. Mereka adalah penguasa Laut Tengah. Lihatlah, Venesia dengan angkatan laut terbesarnya berdiri gagah melawan Kekaisaran Ottoman. Namun, roda sejarah berputar. Setelah Perang Dunia yang menghancurkan, Italia hancur lebur. Tapi dari abu kehancuran itu muncullah Il miracolo economico. tahun ke-1950, bantuan Marshall Plan menjadi bahan bakar. Dalam 3 tahun saja, industri Italia meledak. Manufaktur mobil naik 90%, Fiat 500 dan Vespa. Bukan sekedar kendaraan, mereka adalah simbol kebangkitan. Italia kembali memimpin dan dunia pun tunduk pada 3 kata. Made in Italy. Merek ketiga paling dikenal di dunia setelah Coca-Cola dan Visa. Ini adalah negeri kemewahan. Versace, Gucci, Prada. Dan di jalanan, Lamborghini mengaum keras sebagai bukti keunggulan manufaktur dan keanggunan. Namun, di balik kilau kemewahan, ada bayangan yang memanjang. Sejak 2008, raksasa ekonomi ini mulai terhuyung. Italia adalah paradoks. Warganya memiliki aset 12 triliun dolar, lebih kaya dari seluruh Amerika Selatan. Namun, utang negaranya mencapai 156% dari PDB. Sebuah negara kaya yang terpuruk. Masalahnya sistemik. Di selatan, bayang-bayang mafia masih mencengkeram bisnis dan politik, menghambat pembangunan. Birokrasi yang rumit dan pajak yang tinggi mencekik perusahaan kecil. Dan yang paling parah, brain drain. Usia rata-rata penduduk mencapai 46 tahun. Talenta muda pergi karena gaji rendah dan pendidikan yang tak sesuai pasar. 66 pemerintahan sejak Perang Dunia Kedua menciptakan ketidakstabilan kronis. Sementara dari luar, manufaktur murah Asia terus menekan. Italia, pusat manufaktur kedua di Uni Eropa, kini terjepit. Italia sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Ini adalah studi kasus tentang raksasa ekonomi yang bergejolak. Akankah inovasi dan warisan budaya yang kuat mampu membangkitkan kembali sang raksasa? Ataukah beban sejarah dan masalah sistemik akan menariknya ke dalam stagnasi permanen? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Negeri sejarah, keajaiban, dan perjuangan tanpa akhir. Nah, bagaimana videonya? Seru kan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe!